Warna ID mempersembahkan talk show yang beredukasi, berinspirasi, serta merelaksasi. Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Kini, saatnya yang muda berkarya, aktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama kami di tayangan talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar, bersama saya Ainun dan rekan saya Amalia. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang vaksin COVID-19. Berdasarkan rilis Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, jumlah sasaran vaksin COVID-19 sebanyak 5.709.734 orang. Dengan rincian dari yang terbanyak, yakni masyarakat dan pelaku ekonomi sebanyak 2.282.138 orang. Masyarakat rentan sebanyak 2.100.108 orang. Ini rata-rata usianya di atas 18 tahun. Kemudian lansia dengan usia di atas 60 tahun sebanyak 718.011 orang, tenaga pelayanan publik sebanyak 573.648 orang, dan yang terakhir adalah tenaga kesehatan dan penunjang fasilitas kesehatan sebanyak 35.829 orang. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses vaksin ini sampai pada masyarakat serta bagaimana sisi keamanan pendistribusian, di sini telah hadir perwakilan dari Polres Lampung Utara, Kompol Nelson F. Manik SH. Selamat malam, Bang. Sehat, Bang? Sehat. Alhamdulillah. Selain itu juga di sini telah hadir Dr. Dian Mauli selaku Kabid Dinas Kesehatan Lampung Utara. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Dan di sini juga telah hadir seorang wanita cantik dari LSPML Lampung, Ibu Nora Alaska. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Ya, sehat. pada malam hari ini kita telah menghadirkan narasumber yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Dan yang pertama yang akan kita langsung cecar ini dengan pertanyaan-pertanyaan ini pastinya dari Dinas Kesehatan ini sendiri. Yang pertama itu ada dari Dinas Kesehatan dari Kabid ya. Kabidnya sendiri Bapak Dr. Dian. Selamat malam, Pak. Kita jumpa kembali, Pak. Mengenai vaksin COVID-19 yang telah sampai ke Lampung ya, Pak ya, untuk pendistribusiannya sendiri memang belum dilakukan. Bisa dijelaskan untuk vaksin COVID-19 ini seperti apa sih? Sepertinya masyarakat Lampung Utara ini masih sangat awam, apalagi ditempa dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada di luar. Banyak sekali berita-berita hoak ya, jadi membuat masyarakat itu menjadi ragu. Silahkan Dr. Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin bisa saya sampaikan yang terkait dengan vaksin ini. Tadi sudah disampaikan juga bahwa vaksin ini sekarang sudah didistribusikan ke seluruh atau ke beberapa provinsi, termasuk di Provinsi Lampung ya. Sudah didistribusikan dan direncanakan besok tanggal 14 itu didistribusikan ke 3 wilayah. Kabupaten, 1 kabupaten dan 2 kota madya, yaitu Metro, Bandar Lampung dan Lampung Selatan. Nah, untuk kita sendiri Lampung Utara kemungkinan direncanakan pengiriman atau pendistribusiannya itu sekitar hari Selasa, Senin Selasa nanti.
karena memang masih kita di Lampung Utara persiapan. Jadi persiapan yang kita lakukan pelatihan yang akan diadakan untuk tenaga vaksinator. Nanti setelah itu baru dimulai pendistribusian ke wilayah Lampung Utara. Kemudian juga mengenai vaksin yang datang ke Indonesia termasuk nantinya di Lampung Utara, mungkin seperti yang kita ketahui itu adalah vaksin dari Tiongkok ya, namanya vaksin Sinovac. Ya. Perlu diketahui juga bahwa di Indonesia nanti ada empat produsen atau 4 pabrikan lah untuk vaksin ini, dari Sinovac, kemudian dari Pfizer, kemudian dari Moderna, yang satunya lagi dari saya lupa, ada 4 pabrikan untuk vaksin yang nanti datang ke Indonesia. Tapi memang untuk tahap pertama yang sudah dilakukan uji klinis tahap 1, 2 dan 3 itu vaksin Sinovac dari Tiongkok. Seperti itu. Iya. Untuk vaksin Sinovac sendiri cara kerjanya itu seperti apa? Ya. Jadi pada prinsipnya sama dengan jenis vaksin yang lain. Jadi vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang dilemahkan. Yang nanti disuntikan kepada orang-orang tertentu yang tadi disampaikan. Kalau untuk jumlahnya seluruh masyarakat Indonesia itu ditargetkan sekitar 180 jutaan nanti yang bakal divaksin ya, dengan vaksin Sinovac itu. Jadi untuk pemberiannya juga nanti ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Oke. Dan untuk vaksin ini diperuntukkan untuk umur berapa aja sih Pak? Iya. Jadi vaksin Sinovac ini, vaksin COVID ini akan diberikan untuk usia 18 sampai 59 tahun. 18 sampai 59. Ya, jadi di atas 59 dan di bawah 18 itu belum menjadi prioritas untuk diberikan di Indonesia. Walaupun kalau di negara lain ada yang sudah di atas 59 tahun juga diberikan vaksin ini. Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Dr. Dian sendiri bahwasannya vaksin Sinovac ini berasal dari Tiongkok ya, Pak ya. Karena vaksin ini dari Tiongkok atau negara lain lah, bukan dari negara kita sendiri, apakah akan berdampak dengan negara kita? Masalahnya tingkat keganasan COVID-19 ini kan berbeda dengan negara-negara yang ada di luar sana, baik di Indonesia maupun negara-negara lain kan tingkatan keganasannya itu sendiri berbeda. Bagaimana Pak? Keamanannya juga bagaimana? Keamanannya ya. Jadi sebelum vaksin ini nanti diberikan atau disuntikan, kalau hari ini kan kita sudah lihat di media, Pak Presiden sendiri sudah langsung menjadi contoh gitu, sudah langsung disuntikan vaksin Sinovac ini. Sebelum diberikan itu memang sudah ada tahapan-tahapan uji klinis. Uji klinis tahap 1, uji klinis tahap 2 dan tahap 3. Itu dilakukan di Bandung, di Jawa Barat untuk 1.600 sampel. Jadi dari 1.600 sampel yang sudah diberikan vaksin COVID ini, untuk efikasi atau khasiatnya itu kalau uji klinis yang pertama dan kedua itu bisa mencapai 90-an%, dan uji klinis yang ketiga tahap 3 itu efikasinya 65,3%. Artinya untuk tingkat keamanan itu sudah aman karena menurut kriteria WHO itu minimal 50% efikasinya. Efikasi itu khasiatnya gitu. Mungkin juga saya mau menjelaskan juga yang dimaksud efikasi itu kalau kita contohkan, misalnya ada 100 populasi, ada 100 orang. Nah, dari 100 itu 65,3% setelah diberikan vaksin itu tidak muncul gejala pemberatan seandainya populasi yang tadi yang 65,3% itu terinfeksi atau tertular COVID-19. Jadi tidak terjadi pemberatan. Artinya memang dengan vaksin ini bukan berarti nanti 100% bakal nggak kena sama sekali. Karena nggak ada juga di dunia ini vaksin yang sekali suntik bisa kebal selama-lamanya 100%. Nah, sisanya yang 30 sekian persen tadi itu ada kemungkinan bisa juga terinfeksi juga bisa gitu. Tapi 65,3% itu gejalanya sangat ringan.
Jadi memang vaksin ini untuk pencegahan, bukan obat seperti obat yang lainnya gitu. Untuk vaksin ini sendiri adakah efek sampingnya? Ya. Seperti apa? Kalau efek samping ada, ya efek samping, tapi sejauh uji klinis yang ada itu efek samping yang ringan, misalnya gatal atau nyeri di tempat suntikan. Yang berat hanya demam sampai nyeri-nyeri otot, tapi itu bisa hilang dengan sendirinya. Terus Pak, bagaimana cara mengatasi efek samping tersebut Pak jika terjadi? Jika terjadi efek samping nanti tergantung dari keluhannya. Misalnya gatal, nanti cukup diberikan obat gatal yang ringan saja sudah cukup sesuai dengan keluhan. Misalnya demam dikasih obat demam gitu. Dan keluhan-keluhan yang ringan lainnya. Iya, untuk vaksinisasi ini sendiri sebenarnya masyarakat ini masih mempunyai keraguan yang amat mendalam nih, meskipun sebenarnya Presiden sendiri telah melakukan vaksin COVID-19 ini. Menurut tanggapan dokter sendiri, bagaimana tentang tanggapan masyarakat yang tidak, masyarakat awam ini yang tidak paham dengan vaksin ini, bagaimana itu dokter? Yang mereka menolak lah. Yang menolak. Bagaimana kalau tanggapan dokter sendiri? Jadi memang ya kita pasti sudah dengar juga ya, ada yang pro kontra gitu kan. Banyak yang kontra malah. Banyak sekali yang kontra. Banyak sekali yang kontra ya. Jadi tadi sangat positif tadi hari ini ya, Pak Presiden sudah menunjukkan langsung bahwa vaksin COVID-19 yang ada sekarang ini dari Cina, dari Tiongkok itu aman gitu. Kalau nggak aman mungkin Presiden juga nggak mau juga itu dikasih suntikan vaksin itu. Nah, kalau saya sendiri melihat yang pertama dari pemerintah sudah memilih pasti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk dari sisi keamanan lah terutama pasti sudah diperhitungkan. Kemudian yang kedua, otoritas yang ada di Indonesia yaitu Balai POM. Balai POM sendiri sudah menyatakan bahwa vaksin ini aman. Terbukti dengan efikasi yang 65,3% itu sudah di atas angka minimal WHO yaitu 50%. Kemudian juga karena kita mayoritas muslim biasanya itu jadi masalah juga masalah vaksin halal haramnya. Nah, Majelis Ulama juga sudah mengeluarkan fatwa suci dan halal untuk vaksin Sinovac ini COVID-19. Selanjutnya juga dari organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia, kemudian PPNI, perawat, IBI, bidan dan organisasi lainnya itu juga semuanya mendukung. Yang resmi ya, yang secara resmi mendukung untuk diberikan vaksin COVID-19. Oke, terima kasih Dokter Dian. Mungkin kita langsung saja kepada Kabak Ops kita, Bang Nelson. Selamat malam Bang Nelson. Iya, Bang. Untuk dari persiapan dari Polres sendiri untuk mengawal pendistribusian vaksin ini seperti apa, Bang? Baik, terima kasih. Kami langsung saja. Kita ketahui bersama bahwa vaksin ini yang sudah berada di negara kita tentunya ini sesuatu barang yang penting, yang istimewa ya, dan ini juga sudah ada di Lampung juga. Nah, tentunya Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini sudah siap dalam hal pengawalan dan pengamanannya. Pergeseran vaksin, pergerakan vaksin, perpindahan vaksin dari satu tempat ke satu tempat, kemudian penyimpanannya, kemudian pelaksanaan vaksinasinya, ini tidak luput dari pengamanan daripada kepolisian. Nah, untuk itu kepada mungkin Dinas Kesehatan nanti sebagai leading sektor baik penerimaan, pendistribusian maupun pelaksanaan diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian supaya pengamanan dan pengawalan vaksin itu sendiri maupun pada saat pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan aman. Nah, tentunya kita menyadari bahwa di tengah masyarakat masih ada pro kontra seperti yang disampaikan tadi. Nah, itu biasa. Betul. Itu biasa. Jadi selalu ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Itu biasa di tengah-tengah masyarakat. Nah, namun untuk kepolisian sendiri tentunya sudah menyiapkan perangkat konstruksi hukumnya, ya. Apabila masyarakat yang memang di masyarakat ini kan sekarang ada dua
terbagi, ada yang rasional, Betul. ada yang emosional. Ya. Nah, untuk yang rasional ini, ya ini nggak perlu kita bahas kan gitu ya. Tentunya yang rasional ini tidak mungkin akan bersinggungan dengan hukum. Ya. Yang emosional ini, yang menyebarkan berita hoak, yang tidak mau divaksin. Kenapa bila orang tersebut tidak mau divaksin, berarti dia membahayakan bagi orang lain. Nah, ya, jadi selama ini kita sudah siapkan perangkat konstruksi hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular, maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ya. Di situ ada sanksi berupa kurungan maupun denda. Ya. Jadi untuk konstruksi hukum, untuk personil dalam hal pengawalan dan pengamanan terkait vaksinasi ini, Polri dalam hal ini Polda Lampung dan Polres Lampung Utara khususnya sangat siap untuk pelaksanaan vaksinasi. Termasuk Polres. Ya, Polres Iya. Lampung Utara. Kalau misal Ya. Bang Nelson ini menjadi orang pertama yang divaksin di Lampung Utara ini, bagaimana Siap Bang? nggak, Siap. Bang? Sangat siap. Sangat siap, luar Ya, biasa. sangat siap. Luar biasa. Selain pengawalan dalam vaksin ini sendiri ya Bang, ya, benar seperti yang telah disampaikan oleh Bang Nelson tadi, banyak sekali pemberitaan yang berkembang di luar sana Iya. tentang hoax tentang pemberitaan soal vaksin ini berbahaya, kata mereka uji klinisnya belum cukup. Kalau menurut Abang ini bagaimana nih Bang menghadapi orang-orang yang seperti ini? Langsung dikurung saja atau Bang? Ya, tentunya tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu akan dianalisa. Iya. Konstruksi hukumnya apa? Iya. Apakah dia masuk ke dalam undang-undang ITE, iya. atau undang-undang wabah penyakit menular, apa undang-undang kekarantinaan kesehatan, atau mungkin dia masuknya ke KUHP bisa saja kan gitu. Nah, itu dianalisa dulu. tahapan sendiri ya, Ya, berarti, ada Bang. gelar perkara kan gitu. Karena banyak sekali sekarang ini pemberitaan di media sosial yang sangat beragam ini Bang. Banyak sekali yang membuat akhirnya masyarakat itu menjadi ragu untuk divaksin. Tidak percaya Ya, ya, tidak Mbak. percaya akan vaksin ini. Bahkan sekalipun setelah Bapak Presiden kita sendiri, Bapak Jokowi sudah melakukan vaksin, masih saja banyak masyarakat sekali yang keraguan yang ada di dalam hati masyarakat tentang vaksin ini. Ya, jadi kami selaku aparat kepolisian dalam hal ini Polres Lampung Utara menghimbau, mari kita sama-sama mensukseskan vaksinasi di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Pihak-pihak yang tadi disampaikan tadi, ya kembali saya sampaikan itu biasa, selalu ada yang pro dan kontra. Nah, untuk yang kontra-kontra ini yang masuk dalam kelompok yang emosional tadi ya. kan gitu. Yang memang dia dapat berita yang simpang siur, akhirnya serta merta diviralkan atau disampaikan melalui mulut ke mulut kan gitu. Atau dia mendapat pemberitaan maupun informasi dari yang tidak bertanggung jawab, yang memang bukan kompetensinya. Nah, sehingga akhirnya dapat informasi yang salah juga. Nah, dengan gagahnya mempublikasikan, menyebarkan. Nah, inilah yang nggak boleh terjadi. Namun demikian, seperti yang saya sampaikan tadi, nah tentunya ke hal-hal seperti itu pun polisi sudah siap. Nah, karena selama ini dari mulai bulan Maret 2020 ya, sampai hari ini Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Lampung dan Polres Lampung Utara masih menggelar operasi Aman Nusa 2. Nah, operasi Aman Nusa 2 ini adalah operasi kontingensi kepolisian yang bertujuan mencegah penyebaran COVID-19. Di samping turut serta di gugus tugas, juga di internal kepolisian menggelar operasi Aman Nusa. Nah, sampai Januari 2021 ini itu masih
Masih tetap dilaksanakan. berlangsung ya Bang? Masih tetap berlangsung. Oke, terima kasih Bang Nelson. Sekarang kita Kita langsung lanjut saja ke Ibu Nora Ibu Alaska. Nora. Ya, Ibu Nora sebagai, ini sebenarnya kata-katanya kalau menurut saya agak gimana gitu ya pas nyebutin, sebagai mantan pasien COVID-19 yang telah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Sehat ya Bu ya. Sekarang. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. dinyatakan sangat sehat ya Dokter Dian ya. Oke. Bagaimana vaksin ini, adakah keraguan nih untuk Ibu Nora sendiri terkait Untuk vaksin divaksin. ini? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabi wabarakatuh. pun Ya, untuk seluruh masyarakat Lampung Utara. Kalau terkait dengan vaksin yang akan dilaksanakan, saya sebagai alumni ya Dok ya. Jadi Alumni aja sebagai alumni COVID-19 tentunya ini adalah suatu hal yang baik. Kita sangat menyambut baik adanya vaksin karena kita pun tidak mungkin berlarut-larut dalam kondisi seperti ini gitu. Betul. Tidak akan mungkin larut karena sudah hampir 1 tahun kita berada dalam pandemi ini gitu. Segala upaya baik dari pemerintah maupun seluruh kalangan masyarakat memang sudah berusaha bagaimana kita bisa menghindar dari paparan COVID-19. Namun faktanya sampai hari ini gitu kan yang terpapar COVID-19 semakin banyak ya Dok. Iya. Nah, semakin banyak karena saya juga ikut tetap memantau, kemudian tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetap memberikan edukasi kepada masyarakat. Setelah pasca kita kemarin sembuh, mereka juga banyak bertanya kepada kita, artinya apa sih yang dirasakan saat terpapar, saat isolasi gitu, apa yang dirasakan. Kami adalah organisasi masyarakat khusus kaum perempuan yang pada saat itu juga kita ikut ambil bagian dalam mensosialisasikan memutus mata rantai COVID-19 gitu, karena kita berharap kita tetap bisa beradaptasi dalam keadaan seperti ini. Dan ternyata kami terpapar Dok. Ucap syukur, alhamdulillah saya secara pribadi artinya bersyukur saya terpapar COVID-19. Dengan adanya terpapar tentunya saya bisa memberikan penjabaran yang lebih rinci kepada masyarakat, artinya kepada kaum ibu khususnya, artinya saya bisa memberikan pemahaman, artinya nggak reka-reka lagi Dok. Tidak secara teori lagi saya, artinya prakteknya saya sudah. Jadi artinya gejalanya itu seperti apa, kemudian bagaimana kita menghadapi ketika kita dinyatakan positif COVID-19, dinyatakan sakit, sementara kita sendiri merasakan sehat gitu kan. Saya banyak yang bilang kami ini nggak apa-apa gitu ya. Termasuk OTG berarti ya Dok ya. Artinya dengan keluhan-keluhan ringan, bukan yang keluhan berat. Jadi dari awal terpapar dengan gejala-gejala yang awalnya memang kita anggap itu hanya flu biasa Dok kemarin. Jadi menganggap kalau agak masuk angin terus demam, kemudian ada tenggorokan kering, itu kita anggap flu biasa, dan ternyata setelah di swab hasilnya positif. Nah, dengan langkah lebih cepat kami melaporkan ke gugus tugas. Pada saat itu kami melapor bahwa kami dinyatakan positif, kemudian minta diisolasi selama 12 hari karantina di Islamic Center. Alhamdulillah ya. Jadi dengan fokus iman dan imun, insya Allah dengan iman artinya kita bisa menciptakan imun yang baik sehingga kami lebih cepat pulih. 12 hari berada di sana, kemudian kami melakukan swab, artinya untuk meyakinkan karena kita ingin kembali kepada masyarakat dan ingin tentunya pada saat itu kan masih banyak masyarakat yang khawatir untuk berinteraksi dengan kita gitu. Ketika kita memang belum yakin benar ini virus masih ada nggak sih gitu. Jadi artinya kita mau kembali ke keluarga kita, berkumpul kembali pun rasanya kita masih risih. Tidak hanya ibu, mungkin dari masyarakat luar juga menganggapnya walaupun sebenarnya sudah benar-benar dinyatakan sembuh, mereka masih enggan ya Bu ya berinteraksi dengan ibu sendiri. Masih curiga. Ya, masih curiga. Jangan kata dia kan. Jadi ada nih, jangan-jangan nih masih ada katanya kan. Cuman karena keburu pengen minta pulang.
Nah, makanya kami melakukan swab pada saat itu, dan sambil menunggu hasil swab kita tetap isolasi. Walaupun dinyatakan sudah menjalani masa isolasi 12 hari, kita tetap melakukan swab dan menunggu hasil swab, tetap isolasi mandiri di rumah, artinya gitu. Setelah hasil swab dinyatakan negatif, baru kita kembali berbaur kepada masyarakat gitu. Untuk Bu Nora sendiri, bagaimana jika Ibu menjadi Orang orang pertama. pertama yang divaksin? Siap ya Ibu ya? Tentunya siap. Sangat siap ya Bu? Ya, karena kemarin saja kita yang terpapar kita siap ya dok. Apalagi ini divaksin kan gitu. Kemarin kita yang terpapar kita sakit gitu ya. Apalagi ini untuk sehat. Tentunya sangat siap, dan siap juga memberikan informasi kepada masyarakat. Artinya apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Dian dan Bapak Kababop, insya Allah kita akan berikan kepada masyarakat. Artinya tidak perlu khawatir gitu kan. Karena saya sendiri kemarin dok sempat ditanya, ada beberapa orang yang mau bertanya dengan saya, aman nggak sih divaksin gitu kan? Ya tentunya aman gitu kan, tentunya aman. Ketika dia sudah launching, sudah luncur dan sudah diumumkan, tentunya pemerintah sendiri sudah mempertimbangkan baik atau tidaknya, aman atau tidaknya. Tentunya pemerintah juga kan Karena tidak mau. persiapan ini kan juga bukan instan, sudah sangat dari jauh-jauh hari Iya, sudah betul. dipersiapkan. Ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, siap. Tidak ada keraguan Ya, dalam hati Ibu siap Nora berarti. menjadi perempuan pertama yang divaksin. Iya, oke. Jika nanti diminta untuk memberikan edukasi, Bu, Ibu siap pastinya. Tentu siap. Tentu siap. Siap. Saya akan siap memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan. Artinya memberikan informasi lagi kepada anak-anak, suami-suaminya nggak perlu takut. Gitu loh. Memang betul ya dok ya, vaksin itu tentunya ada efek itu yang saya gambarkan sebelum saya mendapat keterangan dari Dokter Dian tentang efek samping dari vaksin. Saya sudah menjelaskan kepada masyarakat bahwa vaksin ini sama saja seperti kita mengimunisasi anak kita. Saya bilang pada saat kita mengantarkan anak kita imunisasi DPT, itu tentunya dia panas, dan itu sudah kita siapkan untuk penanggulangannya dengan menyiapkan paracetamol gitu ya dok ya. Seperti itu kurang lebih yang sudah saya sampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu takut untuk divaksin. Iya, maaf. Ketika Ibu menjelaskan tentang vaksin tersebut, bagaimana Bu tanggapan masyarakat kepada Ibu? Kembali karena kita memberikan informasi, edukasi itu dari hati ke hati tentunya ya. Kalau kita menyentuh dengan hati itu tentunya lebih mudah ya dok ya. Artinya kita berbicara dari hati ke hati, karena apa yang dilakukan pemerintah ini kan untuk kebaikan kita. Betul. Untuk kebaikan kita bersama gitu. Tentunya tidak mungkin pemerintah mau membunuh rakyatnya. Iya, betul. Tentunya ini untuk kebaikan kita sama-sama. Kenapa sih kita diajak baik tidak mau gitu kan? Kenapa gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan selama ini setelah kita juga berapa bulan yang lalu kita menyelenggarakan penyuluhan kesehatan tentang memutus mata rantai COVID-19, pada saat itu alhamdulillah masyarakat menerima dengan baik. Asal penyampaiannya pun baik ya dok, dari hati gitu. ke hati. Dari hati ke hati. Oke, terima kasih Bu Nora. Kita sepertinya harus kembali lagi ke Dokter Dian ini. Ya, Pak Dokter. Jika vaksin ini sudah siap Pak, apakah dari Dinas Kesehatan sendiri telah mempersiapkan relawan untuk vaksin pertama ini? Ya, kalau Dinas Kesehatan ya insya Allah sudah pasti siap lah ya, karena memang harus juga kita menjadi contoh kan gitu. Iya. Kalau untuk Dinas Kesehatan termasuk saya sendiri ya, apalagi saya suka update status juga kan, saya siap untuk divaksin gitu. Sangat siap Dokter. Insya Allah Dian. siap. Cuma saya mau menambahkan sedikit terkait Bu Nora tadi yang disampaikan. Sebetulnya yang disampaikan tadi alhamdulillah ya betul itu Bu Nora. Jadi yang sudah terpapar ini itu kan sudah punya kekebalan alami. Ya, sudah punya kekebalan alami. Nah, termasuk yang sudah pernah positif COVID ini kriteria yang belum diberikan vaksin untuk saat ini. Karena memang sistem pertahanan tubuhnya terhadap COVID itu sudah ada duluan antibodinya, sudah dikasih dari sananya gitu. Jadi memang salah satu kriteria yang belum diberikan vaksin untuk yang sudah pernah terpapar COVID-19. Mungkin bisa Dokter Dian berikan masukan kepada masyarakat sendiri untuk menghilangkan keraguan-keraguan yang ada di dalam hati masyarakat nih tentang vaksin ini. Ya, jadi mungkin saya ingin menyampaikan ke masyarakat untuk
tidak perlu ragu, takut dengan vaksin ini, karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa vaksin ini sudah melalui uji klinis 1, 2, dan 3. Dan memang dari uji klinis itu belum ada dilaporkan sama sekali yang bergejala berat, hanya ada gejala yang ringan. Ya, kemudian kan sudah diteliti juga, kemudian yang saya sampaikan tadi dari Balai POM juga sudah menyatakan bahwa vaksin ini aman. Majelis Ulama dan organisasi kesehatan juga sudah menyatakan bahwa vaksin ini aman. Saya kira itu harusnya sudah bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa memang vaksin COVID-19 yang ada sekarang ini aman untuk disuntikan kepada masyarakat Indonesia, tapi memang ada kriteria tertentu yang memang harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Mungkin bisa disampaikan harapannya ke depannya seperti apa? Ya, harapannya terkait terkait vaksin ini, kalau semakin cepat diberikan vaksin, mudah-mudahan yang disebut dengan herd immunity, jadi kekebalan komunitas itu bisa segera tercapai. Kalau kekebalan untuk kelompok atau komunitas ini lambat tercapai, otomatis pandemi ini akan semakin lama lagi berakhirnya. Ya. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan supaya jangan keliru, saya menyampaikan atau menegaskan bahwa vaksin ini bukan obat, dia hanya untuk mencegah. Dan jangan sampai kita keliru nanti pemahaman kalau sudah divaksin berarti sudah bebas. Ya, tidak bisa terpapar lagi atau nanti nggak pakai masker lagi, saya sudah disuntik gitu. Tidak perlu cuci tangan, hand sanitizer, Masih jaga harus jarak. tetap menerapkan Tetap protokol setelah kesehatan. divaksin tetap harus protokol kesehatan itu harus dilakukan. Gitu. Selanjutnya Untuk Bang Nelson terkait disampaikan. harapannya Bang terkait pendistribusian vaksin ini seperti apa Bang? Ya baik, jadi tentunya saya atas nama institusi kepolisian mengharapkan kepada semua pihak, mari kita mensukseskan vaksinasi khususnya di Kabupaten Lampung Utara ini. Seperti kegiatan kita terdahulu, ya, saya menyampaikan jadikanlah masker sebagai gaya hidup. Nah untuk vaksin ini saya menyampaikan tidak vaksin tidak keren. Tidak vaksin, Tidak vaksin tidak keren. Mantap sekali. Kan itu. Nah itu, jadi ayo mari kita sukseskan supaya kita lebih cepat pulih dari wabah ini, supaya aktivitas kehidupan kita bisa cepat juga untuk kembali normal kembali. Mungkin ada lagi nih yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah jangan terpengaruh dengan berita-berita hoax. Ya. Nah tentunya itu juga himbauan kami kepada seluruh masyarakat, ya, supaya tidak termakan isu-isu, tidak cepat merespon setiap postingan-postingan khususnya yang sekarang marak di media sosial, ya. Hendaknya itu dikaji, dianalisa, dipahami dulu, jangan langsung terima mentah-mentah setiap postingan-postingan maupun informasi-informasi dari media sosial khususnya. Kemudian sudah kita saksikan juga bahwa pemimpin kita, Bapak Presiden, sudah memberikan contoh, sudah memberikan teladan kepada kita masyarakat Indonesia. Nah tentunya ini juga untuk menghindari keraguan-raguan tadi, ya. Jadi mari kita sukseskan vaksinasi, dan ingat, nggak vaksin nggak keren. Oke, terima kasih Bang Nelson. Selanjutnya Ibu Nara, silakan Kepada Ibu disampaikan Nara, harapannya. Harapan kepada seluruh masyarakat Lampung Utara. Karena saya di sini kaum perempuan ya, Pak, yang saya prioritas. Mudah-mudahan untuk kaum perempuan khususnya ibu-ibu, harapannya bisa melaksanakan atau ikut serta gitu, mensukseskan vaksin. Itu ini demi kebaikan kita bersama, tubuh kita sehat, ekonomi sehat, rumah tangga pun sehat. Nah, jadi enggak saya mengcopy paste kata Bapak Kabak Op, enggak vaksin enggak keren. Gitu. Itu mungkin
jadi jargon saat Jadi ini. jargon ya. Iya. Nggak vaksin nggak keren. Oke, terima kasih Bu Nora, terima kasih Bang Nelson dari kasih. Kabakos mewakili dari Polres Lampung Utara, terima kasih Dokter Dian mewakili dari Dinas Dinas Kesehatan. Kesehatan. Mungkin lain waktu kita bisa jumpa kembali, lain pembahasan yang akan kita bahas seputar Lampung Utara mungkin ya. Terima kasih, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Indonesia saat ini masih dilanda duka yang tiada henti-hentinya dikarenakan virus COVID-19. Setiap hari selalu saja ada yang terkonfirmasi virus ini. Saat ini kita sudah sedikit dilegakan dengan angin segar yang menyatakan bahwasannya vaksin COVID-19 telah datang ke Indonesia. Bahkan Presiden kita sendiri telah melakukan vaksinisasi COVID-19 ini. Namun walaupun Presiden telah melakukan vaksin ini, ternyata masih banyak pula masyarakat yang masih enggan bahkan menolak vaksin ini. Kurangnya pemahaman bahkan banyaknya berita hoax yang berkembang saat ini membuat masyarakat menjadi bingung tentang keamanan vaksin ini. Semoga pandemi segera berakhir dan kita semua dapat terhindar dari virus ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak di luar. Iya. Oke. Indonesia saat ini telah mengalami seperti yang telah dikatakan oleh narasumber-narasumber kita pada kesempatan kali ini, dan harapannya pula teruntuk Indonesia, jangan lupa dan jangan sampai tidak divaksin, karena vaksin untuk kesehatan kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Kabak Op tadi, tidak vaksin, tidak keren. Oke, kita jumpa lagi minggu depan di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama saya Ainun Basyiro dan saya Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.